Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik tema 7. Kita hari ini akan membahas materi IPA yaitu tentang gaya listrik dan gaya gravitasi. Oke, kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mendefinisikan gaya listrik, peserta didik dapat menentukan manfaat gaya listrik. Yang ketiga, peserta didik dapat mendefinisikan gaya gravitasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan manfaat gaya gravitasi. Jadi, hari ini kita akan membahas dua gaya, yaitu gaya listrik dan gaya gravitasi. Oke anak-anak, siap ya? Oke, nah ini adalah gaya. Kita mulai pembelajaran pertama dengan tema gaya listrik. Coba kalian lihat gambar di sini. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama aktivitas seorang ibu yang sedang mencuci, lalu sedang memasak menggunakan microwave, dan seorang anak yang belajar menggunakan lampu belajar. Nah, ketiga aktivitas ini itu sering ya kita lakukan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak terlepas dari pemanfaatan gaya listrik. Bahkan boleh dikatakan kegiatan kita hampir semuanya dipermudah dengan adanya listrik. Hal ini bisa kita rasakan ketika listrik padam, hampir semua kegiatan kita menjadi terhambat. Untuk itu kita perlu memperhatikan penggunaan listrik dengan benar. Ya, kalau sampai listrik padam tuh kita tidak bisa ngapa-ngapain ya, aktivitas kita menjadi terhambat. Nah, coba kalian lihat di sini adalah gambar stop kontak dan steker. Ini akan digunakan setiap aktivitas kita menggunakan alat elektronik. Ya, pada saat dia dicolokkan kepada listrik, maka akan menyalalah alat elektronik itu. Nah, ketika kalian menghubungkan peralatan elektronik dengan sumber listrik, maka peralatan tersebut akan dapat berfungsi. Kecuali kalau peralatannya rusak ya anak-anak ya. Nah, jadi dia akan berfungsi pada saat dicolokkan ke aliran listrik. Nah, aliran listrik pada peralatan elektronik ini akan menimbulkan gaya listrik ya. Nah, ini ya. Disinilah masuk materinya. Nah, gaya listrik itu disebabkan adanya aliran elektron pada suatu benda. Seperti apa elektron nanti kita lihat ya. Nah, definisi dari gaya listrik. Apa sih gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Jadi kalau benda itu sudah bermuatan listrik, maka dia akan menimbulkan gaya listrik. Nah, listrik itu memiliki 2 muatan anak-anak, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada 2 benda yang bermuatan listrik. Nah, apabila 2 benda bermuatan listrik ini sejenis dalam arti positif-positif atau plus-plus, maka jika didekatkan dia akan terjadi tolak-menolak seperti gambar yang pertama. Nah, 2 benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan dia akan tarik-menarik nih seperti gambar ini. Positif dan negatif dia akan tarik menarik. Nah, ini gambar ketiga, negatif-negatif dia akan tolak menolak lagi karena dia sejenis. Oke, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Kita akan lihat seperti apa proses listrik statis ya. Nah, ini adalah
penggaris yang digosokkan ke rambut. Saat penggaris digosokkan pada rambut, elektron pada penggaris berpindah ke rambut. Nah, elektronnya itu yang negatif anak-anak, ya. Elektron itu yang negatif. Nah, kalau digosokkan, jadi elektron yang ada pada penggaris itu berpindah ke rambut. Nah, penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Nah, jadi ini negatifnya lebih banyak, sementara karena elektronnya terputus, berpindah, elektronnya berpindah ke rambut, akhirnya lebih banyak positifnya di penggaris. Nah, sehingga pada saat penggaris digunakan untuk didekatkan dengan kertas kecil-kecil, maka kertas itu akan tertarik oleh penggaris. Ya, coba kalian lihat nih. Saat penggaris didekatkan pada potongan kertas kecil, penggaris dapat menarik potongan kertas kecil itu. Mengapa? Karena ini kan positifnya lebih banyak, ya. Sementara ini kan netral, positif negatifnya sama, sehingga dia tertarik. Dan ini terjadi sementara sampai akhirnya nanti negatif yang ada di penggaris ini sama, ya. Kalau negatifnya sama dengan positifnya, maka ini akan terlepas seperti itu, ya. Ini proses terjadinya listrik statis. Nah, berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Nah, jadi pernah ya kalian tiba-tiba rambut kalian tertarik oleh balon setelah balonnya digosokkan ke kain, ya. Nah, berikutnya fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Nah, coba kalian lihat pada saat langit mendung, ya, ini positif negatifnya sama. Nah, sementara di tanah itu positif, ya. Nah, berikutnya pada saat mendung dan ada petir, nah petir ini mengeluarkan elektron, ya, mengeluarkan negatif, dan akhirnya setelah ketemu dengan tanah dia jadinya netral. Nah, seperti itu ya anak-anak, ya, proses terjadinya petir, dan ini terjadi sementara pada saat ada petir saja. Nah, jika ada petir, catatannya kalian tidak boleh berlindung di bawah pohon. Mengapa? Karena khawatir kita nanti tersambar oleh petir. Ya, petir merupakan salah satu gejala listrik statis, sehingga aliran elektron pada petir bisa mengenai benda yang ada di permukaan tanah. Jadi hati-hati kalau misalnya hujan lebat dan ada petir, jangan berlindung di bawah pohon, ya. Khawatir kalian nanti tersambar oleh petir. Nah, berikutnya contoh listrik statis yang lain. Apa saja ya? Nah, ini adalah mesin fotokopi. Ini juga termasuk contoh listrik statis yang lain. Apalagi ini apa ya? Nah, ini adalah penangkal petir nih. Penangkal petir. Ini selalu biasanya ada di atas atap rumah biasanya. Ini fungsinya adalah agar cepat aliran elektron pada petir itu sampai ke tanah, ya. Jadi dibantu oleh alat penangkal petir ini sehingga dia akan langsung terhubung ke tanah seperti itu. Berikutnya adalah printer laser. Printer laser juga memanfaatkan listrik statis, ya anak-anak. Yang terakhir apa? Apa ini coba? Nah, ini adalah cat semprot. Cat semprot juga memanfaatkan listrik statis, ya. Mengapa? Pada saat kita menggunakan cat semprot, mengapa dia menempel ke dinding? Nah, itu adalah proses listrik statis. Nah, berikutnya listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Nih, kalian lihat ya. Baterainya ada positif, ada negatif. Lalu ini lampunya menyala. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Ya, jadi kalau misalnya ini terlepas, maka arusnya menjadi terputus dan akhirnya lampunya mati seperti itu. Ya anak-anak, nah ini namanya listrik dinamis. Oke, berikutnya kalian lihat ini adalah gambar kipas angin yang sedang dinyalakan. Pada kegiatan menghubungkan kipas angin dengan sumber listrik, maka elektron akan terus mengalir pada rangkaian listrik. Akibatnya kipas angin akan menyala selagi masih dihubungkan dengan sumber listrik. Jadi pada saat
arusnya dihubungkan ke stop kontak, ya, maka ini akan menyebabkan kipas angin menyala, ya, karena di sini ada aliran elektronnya. Tapi pada saat dia dilepaskan, maka dia akan mati karena aliran elektronnya sudah tidak ada lagi. Seperti itu anak-anak. Nah, ini apalagi ya, setrika. Setrika juga salah satu pemanfaatan listrik dinamis ya anak-anak. Kalau dicolokkan maka dia akan bisa dimanfaatkan untuk menyetrika. Tapi kalau tidak ya kita tidak bisa menyetrika dengan baik. Ya, ini penggunaan setrika. Nah, ini adalah contoh penggunaan listrik dinamis. Ya, anak-anak. Nah, itu ya terkait dengan gaya listrik. Listrik dibagi menjadi listrik statis dan listrik dinamis. Oke, kita lanjutkan ke tema yang kedua, yaitu gaya gravitasi. Oke, apa sih gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi itu biasanya kita sebut dengan gaya gravitasi bumi. Itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Beda kalau kita di bulan ya. Kalau di bulan itu karena tidak ada gaya gravitasi, maka kita akan melayang-layang di udara. Nah, salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi ya. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau kita terjatuh pasti ke bawah, tidak pernah terjatuh itu ke atas gitu kan. Kalau kita melempar barang ke atas juga nanti pada akhirnya dia jatuh juga ke bawah. Nah, itu karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, coba kalian lihat gambar ini ya, buah yang jatuh dari pohonnya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda terhadap pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka akan semakin kecil gaya gravitasinya. Selain jarak juga massa atau luasnya benda itu juga mempengaruhi gaya gravitasi. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh gaya gravitasi bumi. Suatu kertas berbentuk lembaran dan yang lain berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan karena gesekan udara pada gumpalan kertas lebih kecil daripada bentuk lembaran. Nah, ini gumpalan kertas, ini lembaran. Yang duluan jatuh ke lantai itu malah yang gumpalan. Mengapa? Karena gesekannya kecil. Kalau ini gesekannya besar karena lembaran kertasnya itu lebar. Nah, coba kalian lihat ini. Kertas lembaran dan batu. Batu jatuh lebih dulu daripada kertas lembaran karena gesekan udara pada kertas lembaran lebih besar sehingga kertas lembaran jatuh lebih lambat ya. Jadi kalau ini kertas gumpalan kertas, kalau ini batu. Sama, yang jatuh dulu batu. Tapi kalau misalnya dua-duanya batu dan gumpalan kertas ya, kertas gumpalan dan batu, keduanya dijatuhkan bersama-sama, batu dan kertas gumpalan jatuhnya bersamaan. Ya, karena gesekan udara pada keduanya kecil ya, karena bentuknya sama nih besarnya. Walaupun batu ini lebih berat, tapi keduanya sama jatuhnya bersamaan jatuhnya ke lantai karena gesekan udaranya sama ya, kecil gesekannya. Nah, ini ya terkait dengan gaya gravitasi. Selain dipengaruhi oleh jarak, juga dipengaruhi oleh besarnya atau luasnya permukaan benda. Nah, lompat batu ini memanfaatkan gaya gravitasi. Ya, pemanfaatan gaya gravitasi ini terjadi di Pulau Nias. Ini adalah tradisi lompat batu di suku Nias. Ini juga memanfaatkan gaya gravitasi karena hubungannya materi kita adalah tentang keanekaragaman budaya. Jadi ini adalah salah satu proses budaya di Pulau Nias ya anak-anak. Nah, sampai di sini sudah mengerti tentang gravitasi? Oke, sebelum Ustazah akhiri, ada yang Ustazah akan ingatkan. Ya, ibarat listrik statis dan listrik dinamis, maka pahala dalam beramal juga dibagi menjadi dua. Pahala yang diterima saat melakukan amal dan pahala yang mengalir terus walaupun amal tersebut sudah selesai kita kerjakan.
ya anak-anak ya. Nah, tahukah kalian amal apakah yang pahalanya mengalir terus? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang solih. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kalian juga bisa memanfaatkan listrik statis dan dinamis terkait dengan pahala, ya, karena tadi ada pahala yang diterima saat melakukan amal dan ada pahala yang mengalir terus walaupun kita sudah tidak melakukan amal tersebut. Oke anak-anak, mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham dengan materi gaya listrik dan gaya gravitasi. Ada latihan, ya, ada latihan. Nanti Ustazah akan sampaikan di GC, ya, latihan di halaman halaman 66 dan halaman 69 ya. Jadi latihannya dikerjakan mandiri, tidak dikumpulkan. Itu saja dari Ustazah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah dan jangan lupa latihan mandirinya dikerjakan. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.